Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Mbak Slamet AS. Oke, Mbak Slamet akan berbagi bagaimana untuk menyeting surprise gedung ya. Jadi kita pisahkan gedung-gedungnya, gedung A, B, C gitu ya. Jadi sebaiknya yang belum subscribe silahkan subscribe untuk berlangganan di channelnya Mbak Slamet AS agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru Mbak Slamet. Oke, Mbak Slamet udah login di Dapodik ya. Kita langsung aja kita buka Dapodiknya, udah login. Kita tunggu loadingnya sebentar. Oke, kita tutup aja tampilan pembaruan Dapodik 2002 versi D ya. Oke, kita muat ulang karena ini habis install ya sama Mbak Slamet ya. Coba kita lihat invalidnya ada berapa gitu ya. Ini, nah itu bangunan masih satu ya, bangunan masih satu. Nah, kita lihat cek surprise, nah itu ya. Validasinya coba kita lihat dulu validasinya ternyata banyak, itu ada warning untuk di sekolah ya. Dan surprise-nya lihat tuh 243 invalid yang perlu harus dibenahi agar bisa sinkron. Kita cek validasi per menu ya. Kita cek semuanya, ternyata di surprise-nya yang invalid dan romblenya itu masih banyak juga itu yang perlu pembenahan. Tapi kalau warning kan kita masih bisa sinkron ya, tapi jangan diabaikan, itu perlu dibenahi semuanya. Oke, kita surprise-nya kita lihat tuh banyak sekali karena kita perlu pemetaan gedung ya, pemetaan gedung. Oke, kita langsung ke surprise, kita tanah ya. Kalau dulu kan cuman seperti ini kita Mbak Slamet buatnya, belum ada pemetaan gedung. Nah ini tanah, cuman bangunan satu aja kita buatnya. Nah ini belum sesuai ya, kita harus pisah-pisahkan antara, kan banyak gedung di sekolahan kita, jadi harus kita pisahkan, kita buat bukan hanya satu bangunan karena banyak bangunan sebenarnya. Nah kita floatkan. Oke, nah ini hanya di setiap itu ada ruang kelasnya, ruang gurunya. Nanti kita buat pemetaan untuk setiap bangunan. Jadi kita pisahkan bangunannya apa aja. Nah di situ kita cek satu-satu. Nah nanti kita mapping ya. Setelah kita buat bangunan itu, nama-nama bangunannya, bangunan 1, 2, 3 sampai dan seterusnya. Nanti kita mapping yang di bangunan itu apa aja, ruang apa aja. Ruang kelas A, B, C itu di bangunan berapa gitu. Nah, oke Mbak Slamet, maaf agak ini. Oke, bagaimana kita caranya membuat ya untuk floatkan setiap bangunan atau ruang itu, kita floatkan di setiap bangunan. Caranya di menu surprise pilih tanah dan bangunan itu ya. Tapi sebelumnya teman-teman ya, lebih baik teman-teman unduh formulirnya dulu dan untuk diisi oleh yang berkepentingan ya. Kalau peserta didik sama formulir GTK kan udah. Nah kita coba untuk surprise-nya apa saja di situ, bangunan, terus ruang. Nah ini formulir rombongan belajar ya. Ini ada jadwal dan pembelajaran kalau tadi ya. Nah ini
formulir tanah, kita download satu persatu. Nanti baru kita berikan ke yang berwenang untuk mengisinya, dan kita operator itu dasarnya dari pengisian tersebut. Jadi kita kalau ditanya dasarnya apa untuk pengisiannya ini, yaitu dasarnya formulir atau form-form pengisian itu. Nah, kalau sudah kita download semua, baru kita buat di Sarpras bagian tanah, terus klik tambah ya. Klik tambah, di sini pilih bangunan. Pilih bangunan, lalu nama bangunan tersebut, umpamanya gedung 1 atau gedung A. Nah, terus panjangnya berapa, lebarnya berapa meter. Nah, ketemu luasnya teman-teman. Di sini banyak yang salah. Panjang dan lebarnya sekian-sekian, tapi luasnya tidak sesuai dengan perkaliannya, karena luas itu panjang kali lebar, ketemunya luas ya. Kalau sudah baru save dan close ya. Coba kita praktekkan nanti. Tambah ya, pilih bangunan, terus dikasih nama gedung apa, gedung 1 itu gedung A atau gedung apa gitu ya. Nah, ini panjangnya 55, lebar 7 meter, baru ketemu luas ya, luas tapak bangunan. Nah, nilai perolehan aset itu sebenarnya kalau mau diisi ya silahkan ya, jadi itu nilai, kasarnya ngomong nilai jualnya gitu. Nah, tahun dibangun diisi, terus keterangan bangunan tersebut, keterangannya baik atau rusak ringan atau apa gitu. Nah, ini SK, tanggal SK-nya, pemakaiannya kapan. Kalau bangunnya 1997 itu pas selesai itu apa masih di tahun itu apa enggak, itu kita buat ya sesuai. Nah, ini kita dapatkan dari ini ya, dari yang berwenang ya, wali Sarpras ataupun dari kepala sekolah atau dari ya pokoknya yang berwenang, yang tahu tahun berapa dipakai atau tanggal SK-nya. Baru kalau sudah kita save, kita simpan. Nah, berhasil disimpan. Nah, di situ ada bangunan, nama gedungnya gedung A, panjang dan lebarnya sekian-sekian. Nah, itu seperti itu. Nah, di situ nanti perlu kita mapping yang di gedung A itu ruang apa aja gitu. Caranya bagaimana? Nanti masuknya ke ruang. Nah, sekarang kita buat lagi bangunan ya. Kita dia ada pilihan ya, asrama atau rumah dinas atau apa, atau parkir. Di situ ada, nggak harus bangunan gitu. Jadi ada rumah ibadah juga ada di situ. Jadi itu nggak milih bangunan, tapi milihnya rumah ibadah atau yang lainnya. Sesuaikan dengan sekolahan teman-teman masing-masing ya. Jadi di situ kita sesuaikan sesuai kondisi sekolahan kita. Jadi seperti tadi ya teman-teman, kita pilih tahunnya, tahun berapa, baru kita pilih bulan, baru kita pilih tanggalnya. Nah, ini di bulan apa, tanggal berapa, itu harinya kelihatan. Jangan SK-nya tanggal hari Minggu, lucu nanti. Nah, simpan, ada 2 sudahan ya. Nanti yang lama bisa kita edit ya, itu bisa kita edit ataupun jangan di delete ya, menurut Mbah Selamat jangan di delete. Nah, itu sudah tampil. Validasinya pasti nambah, invalidnya nambah, itu nambah ya.
karena gedungnya belum diisi atau data periodiknya dan lainnya belum diisi. Nah, ini kita mappingkannya seperti ini teman-teman. Contohnya kita pilih di ruang ya, menu ruang, terus nah itu ruang teori. Di ruang teorinya pilih di gedung A atau B, ruang tersebut di gedung A atau gedung B. Nah, terus kode ruang apa ini saya buat GA, ini gedung A nomor 2 gitu kan. Ini kelas 9B, kapasitasnya 32 siswa. Itu mau dilengkapi, harusnya dilengkapi ya. Nah, dilengkapi luas ruangnya berapa gitu kan. Jadi dilengkapi. Nah, itu masih invalid karena belum lengkap ya. Untuk di alatnya, nah ini untuk alat pada ruang tersebut itu perlu kita setting ya. Nah, ini untuk data periodiknya nanti juga setiap ruang itu data sarprasnya kita isi, spesifikasinya apa gitu kan. Nah, di situ, nah ini data periodik ngisinya di sini kita save, kita simpan semua ya, semua seperti itu kita simpan. Klik data periodik kita simpan, mau kita isi itu kita simpan ya. Kalau nggak kita simpan tetap invalid teman-teman, data periodiknya nanti tetap invalid. Coba ini nanti udah kita isi ada 2 apa 3 tadi ya, itu yang invalid, kita refresh. Nah, itu udah berkurang invalidnya ya, dari 236 228 224 sekarang ya. Seperti itu teman-teman. Jadi biar kita sesuai, karena sekolahan kita ada banyak gedung ya, harusnya di situ tertulis gedung A, B, C dan seterusnya, atau gedung apa gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut seperti itu ya. Jadi lakukan satu persatu setiap ruang. Tadi ruang kelas, sekarang ruang kepala sekolah. Nah, ini untuk mengisinya, mengisi ruang ya. Kondisi ruangnya. Umpamanya ada kerusakan ya kita isi, ada kerusakan berapa. Kalau umpamanya memang tidak ada kerusakan ya langsung aja pilih tidak ada kerusakan. Nah, ini umpamanya kerusakan plafon 2%. Nah, itu ada persentasenya ya. Persentase dari total ruang itu ada perhitungannya. Jadi kalau udah seperti ini kita langsung simpan. Nah, itu untuk di ruang guru seperti itu. Lanjut lagi ya, nanti kita isi lagi di ruang AB nya. Belum ya, belum berkurang untuk invalidnya, kita lakukan lagi. Nah, itu ruang AB, gedung AB. Nanti kita buat ya sesuai jumlah gedung di sekolahan masing-masing ya. Diubah ya, diubah ruang gurunya, umpamanya ini diubah. Nah, ini cara mappingnya teman-teman, cara mappingnya ruang guru 1, ruang guru 2. Nah, ini kondisinya itu 29% total keseluruhan ya, total keseluruhan. Jadi nggak bisa untuk kerusakan kusen atau apa, itu sekian lebih dari itu totalnya ya, seperti itu. Tetap belum ini karena yang itu sebenarnya sudah kita isi ya. Jadi di ruang prasarana itu masih ada warning data periodiknya belum terisi gitu. Lanjut ya.
Kita cari data periodiknya di ruang apa tadi ya. Oke, mohon maaf kalau cukup lama ya, karena ini pengerjaan Sarpras. Nah, itu tadi ruangnya udah dibuat sama Mbah Slamet. Nah, itu gedungnya, gedung A, gedung B. Yang ada di gedung A ruang apa aja itu sudah ada. Nanti diperlihatkan sama Mbah Slamet cara mappingnya tadi. Kita lanjut. Gedung B. Nah, di gedung B ini dulu ruang guru pria apa ini kan ruang guru ya. Di gedung B ruang guru 1 itu ruang guru pria atau laki-laki, karena kita ruang gurunya terpisah teman-teman, ruang guru perempuan sama ruang guru laki-laki. Kita ada 2 ruang guru. Nah, itu ada ruang guru 1, ruang guru 2. Ini untuk kelas. Nah, ini ya. Ini pengisian Sarpras setiap ruang ya. Jadi di menu atas itu ada pilihan ruang apa. Nah itu ada alat-alatnya yang di dalam ruang itu. Nah, apa saja? Nah, seperti itu. Kita harus data periodiknya kita lengkapi, dan yang belum terisi lengkap silakan dilengkapi. Tidak menuntut kemungkinan ke depannya mungkin umpamanya tidak dilengkapi itu akan invalid. Nah, ini data periodiknya. Teman-teman ingat tadi simpan semua. Bisa diisikan bisa ataupun tidak ya. Jadi harus kita teliti satu persatu. Kita teliti yang invalid yang mana, kerjakan dulu yang invalid. Setelah yang invalid selesai baru yang warning yang kita kerjakan ya. Oke, terus lanjut. Oke, kita skip aja mungkin ya. Itu sudah berkurang nih 90 ya, invalidnya tinggal 90. Kita cari lagi yang belum, yang masih invalid, kita cari, kita benahi semua. Masih 90 invalidnya dari 200 berapa tadi, 243 beberapa tadi ya. Nah, ini setiap ruangnya alatnya kita benahi semua seperti itu. Apa tadi, IPA ya, IPA apa tadi. Nah, terus kita cari di situ ya, di bagian ruang itu, di alat di bagian ruang tersebut. Gedung J umpamanya itu perpustakaan, isinya apa, data periodiknya diisi semua, di save, simpan walaupun yang tidak layak, yang layaknya 0 itu kita simpan terus, Oke, kita sambil menunggu jam masuk. Ini tadi udah lonceng di jam ke-0 ya. Tuh dari 90 sudah berkurang tuh 86 data periodik ya. Kita refresh ya tadi ya, biar tampilannya. Nah,
Oke, kita tutup aja. Lalu nah itu sudah ada gedung A, B, C dan rumah dinas segala macam udah ada. Tadi cuma satu ya teman-teman, rekap kerusakan perbangunan itu kan, itu ada daftar bangunannya. Oke, sekarang kita lanjut ke langsung aja kita sinkron. Nah, kita pindah pengguna ke kepala sekolah ya, untuk kita sinkron. Karena tadi sudah invalidnya sudah bersih ya. Tadi sama Mbak Slamet di skip aja kelamaan. Nah, ini sudah invalidnya sudah tidak ada. Jadi bisa kita sinkron walaupun masih banyak warning. Jadi warningnya itu nanti kita benahi semua warningnya. Nanti karena kedepannya bisa jadi invalid itu warning untuk saat ini. Nah, seperti itu ya. Langsung kita klik sinkron, pilih ya. Sebaiknya sinkron ini sebenarnya kalau sinkron seperti ini kepala sekolah tuh sebaiknya juga tahu ya gitu, karena penanggung jawab mutlak apa yang dikerjakan oleh operatornya. Oke, kita checklist satu persatu, semua kita checklist. Nah, seperti ini ya. Jadi saya rasa teman-teman operator juga udah pandai semua kalau untuk sinkron. Kita lanjut. Oke, langsung kita sinkron. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang tampilannya udah beda, itu ada pertanyaan-pertanyaan atau SPTJM-nya. Dia ada pertanyaan, ada berapa poin ya, kalau dibilang iya ya, kalau tidak ya. Jadi ada beberapa poin, ada 16 poin. Kalau sudah, kita klik simpan, lanjut, dan kita klik iya kalau kita memang setuju. Kalau tidak ya tidak dulu, baru kita robah yang tidak sesuai. Ini SPTJM-nya, langsung ya. Nah, kita tunggu sinkronnya berapa menit selesainya. Terima kasih yang sudah menyaksikan videonya Mbak Slamet. Saksikan video berikutnya ya. Jadi nyalakan loncengnya yang sudah subscribe agar dapat notifikasi setiap ada video terbaru dari Mbak Slamet. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.